Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada ibadah PA kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur bagimu Tuhan Allah kami, Allah yang setia di dalam hidup kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami sudah menerima banyak berkat-Mu dan kami terus rindu diberkati Tuhan, dan malam hari ini kami mau belajar dari Tuhan di dalam firman-Mu. Mari Tuhan kuatkan, teguhkan, dan ajari kami sehingga kami diperlengkapi hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apakah yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada aku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah andalan sepanjang zaman. Ketika saya bertanya kepada anak kami, Kenny, tentang cita-citanya, dia menjawab, saya mau jadi guru, saya mau jadi tukang pangkas, saya mau jadi dokter, saya mau seperti Rainbow Ruby. Rainbow Ruby adalah sebuah film anak-anak, di mana tokoh dalam film itu bisa berubah menjadi segala profesi untuk melakukan banyak hal dalam hidupnya, untuk menyelesaikan semua masalah di desa pelangi yang dia tempati. Nah, jadi anak kami mengatakan, saya mau jadi seperti Rainbow Ruby, bisa melakukan semua hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sebuah dalam cerita, dan hanya ada sebuah dalam cerita yang tidak mungkin ada orang yang bisa seperti itu, bisa melakukan semua hal untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi ada satu pribadi yang dapat kita percayai, kita yakini sanggup melakukan apapun dalam hidup kita, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permasalahan, yaitu Allah Bapa di sorga yang bisa kita andalkan. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun kita, Allah tetap sanggup melakukan apapun yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Nah, Yesaya di dalam tulisannya untuk menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel sering mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel sudah menyimpang dari apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi mereka. Bangsa Israel sering meminta bantuan kepada bangsa-bangsa lain ketika mereka merasa tertindas, meminta perlindungan kepada bangsa-bangsa lain ketika mereka sedang berperang. Padahal mereka sudah melihat, sudah menyaksikan bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel terdahulu keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Allah yang berperang bagi mereka, Allah yang menjadi sumber pertolongan bagi mereka. Dan pada zaman Yesaya, bangsa Israel meninggalkan Allah dan berpaling kepada Allah-Allah lain. Oleh karena itu, bangsa Israel ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya dan banyak nabi-nabi lain yang berbicara tentang nubuatan Tuhan, berbicara tentang Tuhan yang di masa lampau sudah menyelamatkan banyak di dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga Tuhan mau mengingatkan mereka, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya.
Allah itu tetap sama. Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan mereka pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka berperang dengan bangsa-bangsa di tanah Kanan, adalah Allah yang sama ketika sekarang berfirman bagi mereka, yang sanggup melakukan, yang sanggup melepaskan, yang sanggup memberi pertolongan bagi mereka. Dan pada ayat 7, Tuhan menantang bangsa Israel. Siapa yang seperti aku? Siapa coba yang bisa disedarkan dengan aku, yang sanggup memberitakan hal-hal yang besar, bahkan yang masa yang akan datang kepadamu, selain daripada aku? Coba tunjukkan. Bangsa Israel sering tergoda untuk menyembah bangsa-bangsa lain. Dalam Mazmur 135 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Berhala punya tangan, tapi tidak bisa meraba, punya mata tidak bisa melihat, punya mulut tapi tidak berkata-kata, punya telinga tidak bisa mendengar. Patung buatan manusia sering menjadi yang disembah bangsa Israel, padahal Allah yang hidup adalah Allah yang mau menyelamatkan mereka. Mereka lebih tertarik kepada Allah yang tidak bisa melakukan apa-apa bagi mereka. Yesus, Allah Bapa, menantang mereka. Coba kamu tunjukkan, siapa yang sanggup melakukan apa yang dapat aku kerjakan di tengah-tengah kamu? Tidak ada. Hanya Allah satu-satunya. Bahkan Allah mengingatkan kembali, sebab dari dahulu sudah kuberitakan kepadamu, tidak ada gunung batu selain aku. Gunung batu itu menggambarkan keunikan, bahwa hanya dia satu-satunya pribadi yang demikian. Berbicarakan tentang keabadian, kekekalan, kesetiaan, dan kekuatan dari Allah. Bahwa Allah itu tetap setia. Sekalipun bangsa Israel berlaku tidak setia di hadapan mereka, Allah itu tetap dari dulu, kasihnya tetap sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah banyak pergumulan kita sering meragukan tentang kesetiaan Allah, tentang kebaikan Allah, tentang anugerah dan kemurahan Tuhan. Padahal di dalam perjalanan hidup kita sudah dapat melihat, menikmati, bukan hanya di dalam hidup kita saja, tetapi di kehidupan orang-orang di sekitar kita, bahwa Allah di dalam kuasanya sanggup memberikan pertolongan, sanggup memberikan jalan keluar. Itu adalah salah satu yang dapat kita pegang di dalam kehidupan kita, baik sekarang, baik untuk masa yang akan datang. Mungkin dalam kehidupan kita sering merasa bahwa karena banyak pergumulan, banyak masalah, merasa bahwa Allah itu tidak mengasihi kita. Bapak Ibu, saya beberapa kali sakit, demam, dan semua makanan yang saya makan itu terasa pahit. Apakah makanan itu memang yang berasa pahit? Atau lidah saya yang sedang bermasalah? Sehingga apapun yang masuk ke dalam mulut saya itu terasa pahit. Saya kira rasa garam tetap asin, rasa gula tetap manis. Tapi saya merasakan pahit. Karena apa? Lidah saya yang bermasalah. Saya tidak dapat merasakan asinnya garam, tidak dapat merasakan manisnya gula. Karena saya sedang sakit. Kita sering menyalahkan Tuhan di dalam pergumulan permasalahan kita. Padahal kita sebenarnya yang bermasalah. Tuhan itu kasihnya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka Bapak Ibu, jangan pernah meragukan. Jangan pernah, sekalipun kita bergeser dari keyakinan kita bahwa Allah kita itu sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tetap mengasihi kita di dalam hidup kita. Dia dapat kita andalkan dimanapun, kapanpun. Banyak manusia mengandalkan sesuatu yang dia anggap sanggup menolong dia. Sama seperti bangsa Israel yang menyembah berhala, punya tangan, tidak dapat meraba, punya mata, tidak dapat melihat, punya mulut tapi tidak berkata-kata.
Seolah-olah dia punya indera, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Kita sering tertipu dan terjebak di dalam banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini yang menurut pandangan kita sanggup melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Orang-orang terdekat kita, kekayaan yang kita miliki, kerabat kita, bahkan jabatan kita sering kita anggap sanggup menyelamatkan kita dari semua pergumulan dan permasalahan kita. Tapi pada akhirnya hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan, yang dapat kita minta tolong di dalam hidup kita untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan banyak hal yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Karena memang dialah satu-satunya Allah yang mengerti, memahami seluruh kehidupan kita. Karena memang dia, ya, Raja, Tuhan semesta alam, pemilik, ya, hidup kita, yang merancangkan hidup kita. Mungkin banyak rancangan. Di dalam keterbatasan pengetahuan kita, itu tidak akan pernah cukup dan sempurna untuk menolong kita, mempersiapkan apa yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi bersama dengan Tuhan, Dia yang mengerti, Dia yang memahami, Dia yang merancangkan, Dia yang mengetahui tentang masa depan, dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Dapat kita pegang janjinya dalam hidup kita. Mengenai masa depan anak-anak kita, ya, saya sering merasa tidak nyaman ketika banyak orang tua, ya, mengidolakan profesi tertentu supaya apa? Masa depannya aman, masa depannya terjamin, masa depannya baik, masa depannya lebih baik, dan seterusnya. Ya, tapi pada akhirnya, banyak akhirnya yang menjadi kecewa. Karena rupanya apa yang dia bayangkan itu tidak seindah apa yang dia rencanakan. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, sekalipun rancangan kita berbeda dari rancangan Tuhan, tetapi ketika kita mengikut apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita, itu lebih baik. Dan saya mengalaminya di dalam hidup saya. Ketika orang menganggap bahwa apa yang saya dapatkan dulu itu akan membuat masa depan saya terjamin. Tetapi sekarang saya meyakini bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu lebih aman. Itu lebih terjamin dari apapun di tengah-tengah dunia ini. Karena hanya Tuhanlah yang dapat saya pegang teguh di dalam hidup saya. Karena hanya Tuhanlah yang dapat saya andalkan di dalam melangkah menapaki masa depan hidup saya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apa yang kita rencanakan? Ketika itu tidak selaras sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka pada akhirnya itu tidak akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Maka yang pasti, yang paling utama adalah apa? Kita mengandalkan Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan tentang hidup kita. Masa depan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, itu semua aman ketika kita mengandalkannya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, memahami seluruh hidup kami. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Agar Tuhan yang memberkati hidup kami, menolong kami di dalam menapaki masa depan kami. Menolong kami untuk tetap berharap penuh kepada kuasa dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih-lebih di tengah pergumulan kami sekarang, di banyak keraguan, kekhawatiran tentang masa depan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya ketika bersama dengan Tuhan, dunia tidak akan dapat menggerogoti, mempengaruhi hidup kami.
Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan mempercayakan seluruh rencana hidup kami ke dalam tangan-Mu, maka itu akan berjalan dengan baik. Dan itu adalah pilihan terbaik dalam hidup kami ketika kami mengikut Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, orang tua kami, seluruh keluarga kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.